Salam damai sejahtera kepada Anda semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa di dalam pertemuan yang ke-12 di dalam perkuliahan agama pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa sebelum kita memulai perkuliahan saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh datang bersama-sama berhimpun di dalam nama-Mu, di dalam satu persekutuan, satu pencerahan dari firman-Mu. Tuhan, kami mohon terang-Mu, kami mohon Roh Kudus bekerja, mengurapi kami semua, singkapkan semua selubung kami mau datang dengan hati yang terbuka, yang membiarkan Dikau berbicara, bukalah telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, berikan kami pemahaman yang tepat, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan menjadi pengalaman di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami landaskan semua permohonan dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, topik pembicaraan kita kali ini di dalam pertemuan ke-12 adalah mengenal sekte atau aliran. Pertemuan-pertemuan sebelumnya yang saya berikan adalah perkara-perkara yang positif di dalam hubungan manusia dengan Allah, di mana Allah menghendaki supaya manusia itu menerima Dia, menjadi hayat, menjadi hidupnya, dan ada satu pengubahan di dalam hidupnya sampai kepada satu kemuliaan. Ini adalah perkara yang baik, ya, supaya Anda, rekan-rekan mahasiswa, bisa terus memasuki kebenaran terhadap perkara ini. Ini yang saya sampaikan, boleh katakan adalah perkara-perkara yang positif. Sekarang, saya mengajak Anda untuk mengenali hal-hal negatif atas kegersangan gereja. Jadi gereja, kalau Anda membaca Alkitab, ya mulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, ternyata gereja yang di dalam pertemuan yang lalu adalah yang menjadi kesenangan hati Allah, yang menjadi tujuan kekal Allah. Tetapi sampai satu saat telah mengalami degradasi atau kemerosotan atau kegersangan. Apakah yang dimaksud kegersangan dalam hal ini? Yaitu masalah perpecahan atau disebut juga sekte-sekte atau denominasi-denominasi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi, mungkin Anda dan saya telah memasuki satu gereja. Seperti yang pertemuan yang lalu, saya tekankan bahwa gereja adalah memiliki tumpuan yang tepat yang seharusnya adalah di atas tumpuan suatu kota, bukan di atas satu nama, satu aliran. Apapun, nama seseorang, nama suku bangsa, ya, apapun selain nama Tuhan itu merupakan nama yang lain. Dan pertemuan kali ini kita bahas lebih dalam bahwa nama-nama yang lain itulah yang kita sebut satu sekte atau aliran. Karena itulah Anda dan saya perlu memiliki pengenalan yang dalam, lalu harus menentukan satu sikap yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Ya, merupakan boleh katakan surat Paulus yang paling panjang karena ada 1 Korintus 16 pasal dan 2 Korintus 13 pasal. Jadi kalau dijumlah
ada 29 pasal. Boleh katakan ini adalah surat yang paling panjang di dalam keseluruhan Perjanjian Baru. Dan kalau Anda membaca 1 Korintus, ini adalah gereja yang memiliki banyak masalah. Anda boleh hitung, saya pernah menghitung, ada 11 masalah. Dan masalah yang pertama dan yang terutama, yang sangat diperhatikan oleh Rasul Paulus, adalah masalah perpecahan. Masalah kedua, ketiga, sampai yang pasal 16, itu masalah keuangan. Mari kita lihat problem utama dan yang pertama di dalam gereja di Korintus yang harus diselesaikan oleh Rasul Paulus. Karena ini juga menjadi masalah sampai hari ini. Banyak orang kalau membicarakan Kristus, tidak ada masalah. Mengenai Kristus, adalah juru selamat, adalah Tuhan, adalah Allah yang menjadi manusia. Kelihatannya tidak ada masalah. Karena ini merupakan iman atas dasar firman Tuhan. Tetapi begitu membicarakan gereja, ini yang jadi masalah. Begitu membicarakan gereja, anggapan setiap orang Kristen tentunya seakan-akan, oh menurutmu gerejamu yang paling benar. Tapi kalau menurutku gerejaku yang paling benar. Begitu membicarakan gereja, segera terjadi perdebatan, perselisihan, dan perpecahan. Lalu untuk menutupi semuanya ini, kita memakai istilah toleransi. Ya sudah, kalau situ memang nyaman di satu denominasi, kita katakan, ya sudah, bertumbuhlah di situ. Yang lain di mana, bertumbuhlah di mana itu. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita berbicara pertumbuhan, kita harus berbicara dulu sumber. Kita harus tahu juga prinsip. Sumbernya kalau kita tegaskan adalah Kristus. Di mana Kristus Yesus adalah satu, maka prinsipnya juga adalah satu. Semuanya adalah satu. Ya. Kalau Anda perhatikan di dalam kitab Kejadian, itu hanya ada satu pohon kehidupan. Hanya ada satu taman Eden. Hanya ada satu pasang suami istri yang melambangkan Kristus dan gereja. Dan ada satu sungai. Dan ini berkembang di keseluruhan kitab-kitab di dalam Alkitab. 66 kitab. Sampai diakhiri di dalam kitab Wahyu pasal 21 dan 22. Juga sama, hanya satu. Satu kota kudus Yerusalem. Satu takhta Allah dan Anak Domba. Satu pohon kehidupan, satu sungai kehidupan, satu jalan. Ya, ada satu pintu. Ya. Jadi memang ada 12 pintu ya di dalam kota Yerusalem itu, tapi satu ini, satu pintu mutiara menunjukkan jalan masuk ini adalah satu yang utuh. Jadi prinsip Alkitab adalah satu tujuan Allah di dalam keselamatan. Perhatikan rekan-rekan, kesatuan ini sudah menjadi prinsip di dalam Allah mengerjakan segala. Karena itu perkara ini sangat diperhatikan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Mungkin orang-orang ini memilih Paulus sebagai ketuanya. Karena Paulus yang memberitakan Injil kepada mereka. Maka mereka layak menganggap mereka adalah golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos. Ini adalah sekelompok orang yang pernah bertemu dengan Apolos. Ya, Apolos itu begitu bergairah memberitakan ya firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, ya kitab Taurat atau kitab nabi-nabi, dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada salahnya di dalam pemberitaan Apolos. Tetapi yang jadi masalah, orang-orang yang dia dapatkan
lalu mengelompokkan diri menjadi kelompok yang khusus, yaitu golongan Apolos. Sama seperti golongan Paulus. Atau aku dari golongan Kefas, Petrus. Ini adalah sebagian orang yang menganggap Petrus itu adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, betul. Dia adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Tuhan. Petrus dan saudaranya Andreas, lalu beberapa rekan-rekan yang lain. Lalu ada yang juga mengunggulkan Petrus karena bayangannya aja bisa menyembuhkan orang. Kalau golongan Paulus, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang. Jadi, dan yang terakhir yang garis yang warna merah di sini, adakah, nah sebelumnya dikatakan, yang lain mengatakan, aku golongan Kristus. Jadi ada 4 golongan yang diklaim oleh orang-orang di Korintus, golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, dan aku dari golongan Kristus. Wah, yang mengatakan golongan Kristus ini malah lebih merasa lebih tinggi. Tetapi di sini Paulus melanjutkan, adakah Kristus terbagi-bagi? Kata terbagi-bagi ini artinya dari satu lalu dirajam. Sehingga sumbernya ini tidak lagi satu kesatuan lagi, tapi terpisah satu sama lain. Pertemuan yang lalu masih ingat, saya memberikan ilustrasi diri saya. Kalau tangan saya ini melekat di dalam tubuh, apakah tangan saya ini perlu saya kasih peneng, nama saya, peneng tahu ya? Maksudnya identitas tanda gelang dengan Paulus. Apa begitu? Kalau tangan saya ini tiba-tiba lepas dari tubuh saya, baru ditemukan oleh orang, diselidiki DNA-nya, akhirnya diketahui. Lalu kasih satu identitas. Ini tangan Paulus. Kalau tangan ini melekat pada sini, tangan ya Paulus ini. Tidak perlu saya kasih identitas sendiri, saya tulis di sini. Demikian juga tangan kaki Anda. Maka dikatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu, sehingga kamu menjadi golongan Paulus? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus, sehingga menjadi golongan Paulus? Kalaupun kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak mengatakan golongan Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah saudara Tuhan Yesus. Betul. Kenapa? Karena semuanya dilahirkan di dalam hayat yang sama, yaitu hayat Allah itu sendiri, hidup Allah sendiri. Maka saya berikan gambaran di sebelah ini adalah seorang yang gandengan tangan. Tapi ilustrasi ini sebenarnya saya menganggap masih kurang memper 100% apa yang dikatakan. Tapi paling tidak kita ada gambaran bahwa kita perlu saling beranggotakan satu sama lain. Saya tambahkan lagi, yaitu apakah rumah tangga terpecah bisa bertahan? Ya, Anda yang rekan-rekan memiliki keluarga di rumah Anda, ya Anda bisa berpikir, apakah suatu rumah tangga kalau terpecah bisa bertahan? Ini diambil dalam Matius pasal 12, ayat 25 sampai 26. Itu kejadiannya adalah saat Tuhan Yesus mengusir seseorang yang kerasukan iblis. Sehingga iblis itu keluar. Tapi orang-orang agamawan, orang-orang Farisi menfitnah Tuhan. Dikatakan, ya dia dengan kuasa Beelzebul mengusir setan. Loh, Tuhan memberikan ini adalah satu visi kepada Anda dan saya. Perhatikan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Ya, terpecah-pecah itu pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Artinya apa, rekan-rekan? Artinya iblis sendiri mempertahankan kerajaannya supaya jangan terpecah. Jadi iblis memiliki kerajaannya yang bersifat alam semesta ini. Mereka bisa mempertahankan kerajaannya. Tetapi cara iblis untuk merusak anak-anak Allah, terlebih merusak perkara gereja, adalah apa? Membuat perpecahan. Jadi perkara keutuhan kerajaan, ini si musuh iblis lebih tahu daripada Anda dan saya.
Iblis tahu kalau anak-anak Allah ini bersatu di dalam kesatuan yang ajaib, yang mulia, habislah kerajaan. Dan mungkin pernah tahu sejarah Indonesia ya. Saya singgung sedikit mengenai sejarah Indonesia dulu zaman Belanda. Ya, itu divide et impera. Itu divide, divide. Itu di mana penjajah itu sengaja mengadu domba supaya terjadi perpecahan dari Indonesia demikian luas. Sehingga kerajaan melawan kerajaan, daerah melawan daerah. Itu daerah ini kalah, penjajah datang sebagai pembantu untuk membantu memberikan senjata, mengalahkan musuhnya. Oh, menang, tapi gagal menjadi milik penjajah. Rekan-rekan, ini adalah cara iblis untuk merusak anak-anak. Itulah akhirnya Indonesia menjadi negara kesatuan. Jangan ada perpecahan. Maka kita juga sama di dalam Kristus yang adalah sang kepala. Dia ingin mendapatkan tubuhnya yang besar. Tetapi si musuh, iblis tidak terima. Dia menggunakan segala cara untuk merusak anak Allah, sehingga puncaknya adalah perpecahan. Boleh Anda menjadi anak Allah, boleh Anda menjadi orang Kristen, boleh Anda melayani Allah, tapi buatlah satu kelompok dengan nama sendiri. Sehingga Anda bisa terkenal. Wow, nanti lebih banyak orang yang akan mengikut Anda. Bagus kan? Tidak. Itu mendukakan Roh Kudus. Baik, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Tubuh Kristus itu unik. Unik itu artinya satu-satunya. Dikatakan Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu Allah, satu iman, satu baptisan. Tubuh Kristus itu unik. Dan di dalam tubuh Kristus hanya ada satu roh. Ini penting sekali ya, kita proklamirkan bersama-sama. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Ya, Allah ini adalah Allah yang satu, Allah yang di atas semua, melalui semua dan di dalam semua. Ya, Allah di dalam Anda, Tuhan Yesus di dalam Anda, Roh Kudus di dalam Anda juga sama dengan Tuhan di dalam saya, Allah di dalam saya, Roh Kudus di dalam saya. Dan kalau Anda juga sama dengan saya, maka kita juga sama. Kita ini di dalam satu tubuh. Amin. Ya, ini adalah satu tubuh Kristus yang unik. Ini penting sekali ya. Baik, sekarang kita memasuki. Ini seperti dokter bedah yang membedah satu penyakit. Rekan-rekan yang saya kasih, terus terang saya membicarakan dengan roh peperangan. Saya sudah berdoa, Tuhan berikan pemutaraan yang membukakan terang, yang mempermalukan iblis. Karena kita akan membongkar strategi merusak anak-anak Allah. Kita akan bongkar habis. Sehingga tujuan kita memberi adalah mempermalukan si iblis. Tapi kita juga justru memuliakan Allah. Kita memproklamirkan bahwa sejak kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki Tuhan, kita ini adalah satu di dalam Kristus, satu Tuhan, satu tubuh, satu roh. Di dalam bahasa Yunani, istilah perpecahan ini sama dengan istilah untuk bidah. Bidah itu heresi, artinya sesat. Jadi kalau dikatakan sesat, itu kan konotasinya selalu penyembahan yang lain. Ya itu tidak sama. Tetapi di dalam Alkitab, kata bidah ini disetarakan dengan yang namanya perpecahan. Perpecahannya adalah satu bidah. Berarti melabelkan sesuatu yang baru agar kelihatan berbeda, yang menghasilkan partai atau golongan yang menonjol, sekte. Jadi begitu menghasilkan satu golongan, pasti ada peraturan, ada doktrin tertentu, ada cara tertentu. Lalu timbullah persaingan golongan yang lain, menimbulkan lagi cara yang lain tertentu. Ya, nama yang lain yang tertentu itu. Itu rekan-rekan jangan sampai Anda dan saya tertipu. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu banyak ya, kepentingan diri sendiri, ya, percekcokan,
dan roh pemecah kedengkian. Jadi saya berikan font yang lebih besar ini adalah roh pemecah. Di roh pemecah ini adalah berasal dari daging. Dan di dalam kitab Galatia khususnya, daging ini tak lain adalah sumbernya adalah si iblis. Ya, karena itu begitu seseorang telah memberikan dirinya dibaptis, dia telah menyalibkan segala daging dan hawa nafsu. Sebelum menjadi sekte, pasti terlebih dahulu ada kepentingan diri sendiri. Ya, ternyata ada sesuatu dari dirinya yang keinginan. Lalu timbul percekcokan. Percekcokan ini mungkin perdebatan. Saya kasih gambaran kalau suami istri ini cekcok, berdebat, kasihan anaknya. Telinga kiri dengerin maminya, telinga kanan dengerin papinya. Ini menjadi pusing anak ini. Akhirnya tidak sedikit anak melihat orang tuanya cekcok sampai bercerai. Anaknya menjadi anak yang tidak karu-karuan. Karena tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Kasihan. Lalu terjadi perpecahan, perpisahan. Kalau dalam rumah tangga perceraian. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya Anda dan saya tidak terima kalau setiap keluarga kita ada percekcokan yang berujung kepada perceraian. Percekcokan bisa timbul karena setiap insan yang lahir diberi kebebasan untuk berpendapat. Tetapi masalahnya, adakah semua percekcokan kita kembali kepada salib Kristus? Ya, kalau saya boleh kembali di dalam 1 Korintus pasal 1, kalau Anda membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 2, itu dikatakan, ya coba saya buka ayat Alkitabnya dulu ya, itu di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Yesus yang disalibkan. Ini yang menjadi pemberitaan Rasul Paulus. Nah, itu juga yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Apa maksudnya salib? Anda tahu Tuhan Yesus waktu disalib, dia mati. Jadi artinya, Yesus yang dikatakan yang disiarkan oleh Rasul Paulus di Korintus adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Artinya mungkin di antara orang-orang kudus terjadi perdebatan, perbedaan pendapat. Tidak ada masalah. Tapi ingat, semuanya itu harus dibawa kepada salib Kristus. Supaya apa? Dimatikan. Begitu manusia lama kita mati, Kristus diberi. Sehingga tidak ada lagi percekcokan. Tidak ada lagi benar salah. Yang adalah saya dimatikan. Aku dimatikan. Kristus yang hidup di dalam. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku telah mati. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau percekcokan dilanjutkan berdasarkan kepentingan diri sendiri, terjadilah perpecahan. Setelah muncul sekte-sekte, timbullah kedengkian dan iri hati, sehingga terbentuklah persaingan sekte, tambah satu, tambah lagi, tambah banyak. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, ini membuat iblis tepuk tangan. Bagus, anak Allah semakin terpecah. Bagus, rumah tangga semakin terpecah. Terjadi perceraian di mana? Bagus. Alkitabnya boleh sama, tapi orang-orang yang tidak perlu sama. Bentuklah kelompok masing-masing dengan nama masing-masing. Unggulkanlah pemimpinmu. Kita perlu menaati Roh Kudus di dalam batin yang menguduskan. Karena itu, saya ajak Anda merenungkan kembali. Bukan masalah kegiatan, keaktifan Anda untuk melayani itu. Tapi mari kita berbicara sumbernya. Mari kita berbicara prinsip. Kalau Anda tahu sumber dan prinsipnya salah, maka jangan Anda melanjutkan pelayanan. Mari kita tegaskan, kita menolak perpecahan.
Kita menolak golongan-golongan apapun. Kita hanya mengenal satu kesatuan. Kita sebagai warga negara di Indonesia, kita juga mengunggulkan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Kita harus mengikrarkan ada satu kesatuan tubuh Kristus. Dengan kata lain, kita menolak perpecahan. Di dalam Titus pasal 3 ayat 10. Seorang yang menyebabkan perpecahan. Ya, apabila sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauh. Ya, artinya sudah kita nasihati, jangan berpecah. Enggak, saya tetap mau dengan golongan ini. Saya yakin golongan ini yang bisa lebih hebat. Lalu golongan yang lain juga tidak terima. Tidak bisa, itu menurutmu. Menurut saya, golongan saya ini. Apa yang terjadi? Semakin banyak perpecahan, semakin iblis ketawa, tetapi Tuhan kita menjadi duka. Jadi ada satu rantai ini terputus. Ini menyebabkan satu perpecahan. Harus kita tolak mentah-mentah. Kita menolak perpecahan tanpa segan dan tanpa kompromi. Begitu ada satu golongan yang melabelkan nama yang khusus, ya, kita harus mengatakan dengan tegas, ya, tanpa segan dan tanpa kompromi, sesuai dengan keinginan hati Allah dan kebenaran Alkitab. Fondasi iman kita adalah Alkitab. Dan penyembahan kita yang sejati satu-satunya adalah kepada Allah itu sendiri. Agar tubuh Kristus tidak mengalami kerugian dan kebenaran Allah tidak ternoda. Kita perlu bersama-sama memproklamirkan dan mempertahankan keesaan di dalam tubuh Kristus. Mari kita melihat faktor apa saja yang membentuk sekte atau golongan. Yang pertama, kita harus mengenal satu pengakuan iman yang khusus, yang spesial, yang memang ada di dalam Alkitab. Dan Anda dan saya hanya berpatokan kepada satu-satunya Alkitab. Kalau kita tidak berpatokan kepada Alkitab, saya merasa memberikan pertemuan-pertemuan tidak ada gunanya bagi Anda. Tapi kalau kita bersama-sama menjunjung tinggi Alkitab sebagai firman Tuhan, maka kita akan memiliki satu pengakuan iman yang khusus. Apa itu pengakuan iman yang khusus? Kita mengakui Allah Tritunggal. Kalau ada golongan lain tidak mengakui Allah Tritunggal, maka kita tidak bisa menerima golongan. Ada seorang yang datang pada saya bertanya, kata Tritunggal apakah ada di dalam Alkitab? Ya, kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi faktanya ada, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Itu Tuhan mengatakan, jadikanlah semua, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama ini bentuk tunggal. Bukan nama-nama, nama Bapa, Putra, Roh Kudus. 3. Tapi satu nama. Tapi 3. Jadi 1, 3, 3, 1. Jadi Tritunggal. Tunggal tri, tapi kita sudah terbiasa mengatakan Tritunggal. Jadi iman kita secara khusus kita mengatakan adalah Allah Tritunggal. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 13, Rasul Paulus menutup suratnya di dalam 2 Korintus. Kiranya ya kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekali. Di dalam kitab Wahyu ada satu ciri kalau malaikat itu memuji, kudus, kudus, kudus. Ya, selalu katakan 3 kali. Ini menunjukkan angka 3 adalah Allah Tritunggal. Ya. Jadi Allah Tritunggal adalah satu iman yang khusus. Sekarang tentang persona dan karya Kristus. Mengenai persona Kristus, kita juga harus berdasar kepada Alkitab. Siapakah Tuhan Yesus? Ada sebagian orang mengatakan setengah Allah, setengah manusia. 50% Allah, 50% manusia. Ada yang mengatakan 100% Allah, bukan manusia. Ada yang mengatakan 100% manusia, bukan Allah. Ya, golongan itu.
Dia mengatakan, ya, dia itu bentuk yang lain, bukan Allah, juga bukan manusia. Nggak tahu itu bentuk apa itu. Maka dia kita perlu dengan jelas, khususnya Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi di pasal 1 ayat 1 Yohanes itu menunjuk pada Yesus adalah Allah. Dan di ayat 14, Yesus adalah manusia. Dia adalah 100% Allah, dia adalah 100% manusia. Tidak menghasilkan sifat yang ketiga. Dia adalah manusia Allah. Bahkan dia adalah manusia Allah yang pertama, dan di dalam kematian dan kebangkitannya, dia telah melahirkan Anda dan saya sebagai anak-anak Allah, juga boleh dikatakan sebagai manusia Allah. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau adalah manusia Allah. Juga karya Kristus. Karya Kristus itu mengacu kepada bagaimana Kristus yang berinkarnasi. Kristus yang mengalami penghidupan manusia selama 33,5 tahun. Dan Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Dan Kristus yang telah bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. Dan Kristus yang telah dimuliakan. Dan Kristus yang telah menjadi roh pemberi hidup. Dan dia akan datang kembali sebagai hakim. Ya, dia juga akan datang sebagai mempelai laki-laki. Jadi ini adalah iman yang khusus bagi Anda dan saya. Selanjutnya adalah kewibawaan ilahi Alkitab. Jadi Alkitab ini kita junjung tinggi. Kita harus memberikan otoritas Alkitab itu sendiri sebagai firman Allah yang berbicara kepada kita. Maka dari dasar tiga hal ini, jika ada orang Kristen yang menganggap hal-hal selain tersebut di atas tiga ini sebagai kepercayaan orang Kristen, ada yang lain ya, itu berarti melabelkan sesuatu yang baru agar kelihatan berbeda. Itu pasti menimbulkan sekte-sekte. Misalnya sekte baptisan, ada yang menekankan baptisan selam, baptisan percik, baptisan pakai bendera, sehingga terjadilah sekte. Ya, ada yang sekte mengenai doktrin-doktrin tertentu di dalam Alkitab. Ya, maka begitu melabelkan ini menjadi nama dan menekankan ini lebih utama dari ketiga hal yang di atas ini, maka itu sudah menjadi sekte, golongan, atau denominasi. Nah, kita lihat sekarang, ini menjadi satu persekutuan yang khusus. Orang-orang Kristen akan terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Kan juga ada yang namanya free group, kelompok bebas. Masing-masing berada dalam lingkaran batasan yang berbeda. Memiliki persekutuan yang khusus di luar persekutuan umum kaum beriman. Ambil contoh, misalnya ini persekutuan karismatik. Apa yang terjadi? Orang-orang di dalamnya berkarismatik. Karismatik dari kata karisma, memiliki satu karisma, daya tarik, yaitu mereka yang memberikan penglihatan-penglihatan, nubuat-nubuat, ramalan-ramalan, atau persekutuan yang di dalam Alkitab dikatakan persekutuan Pentakosta. Artinya apa? Persekutuan dipenuhi dengan bahasa-bahasa, dialek-dialek yang lain. Kalau engkau tidak bisa berdalek seperti saya, berarti engkau bukan anak Allah. Ini sudah persekutuan khusus. Ini sudah membentuk sekte. Ini memecah tubuh Kristus. Bukan rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bertanggung jawab dari apa yang saya ajarkan kepada Anda. Dan tanggung jawab saya adalah di atas dasar firman. Jadi, bahasa lidah bukan satu-satunya bukti kalau seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, ada mereka dipenuhi Roh Kudus tidak berbahasa lidah, tetapi apa? Dengan berani memberitakan firman Tuhan. Ya, saya ambil contoh, baik.
Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di sini tidak ada teks mengatakan mereka berbahasa lidah, tapi penuh dengan Roh. Sure, pasti. Dan bukti kepenuhan Roh ini adalah mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tolong Anda catat, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Lalu juga ada nama yang khusus. Hal ini seperti nama aliran atau denominasi tertentu. Gereja, bla 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 bla. Nama suku, nama orang, nama bangsa, nama bahasa, nama doktrin dalam Alkitab. Diambil semua untuk melabelkan. Ini persis dengan tangan saya yang lepas dari tubuh, lalu dilabelkan. Ini dengan satu confirm dari tangan saya terlepas dari tubuh saya. Ini tangan yang sendiri, tangan yang putus. Saya tidak mau tangan saya dikasih label. Atau orang-orang yang mengenal tubuh Kristus tidak sepatutnya menggunakan sebutan khusus, tanda khusus, aturan khusus. Kaum beriman seharusnya hanya memiliki nama Yesus Kristus, tidak meninggikan nama yang lain di samping nama agung ini. Pertemuan yang lalu, saya terus mendorong Anda, bangun pagi, oh Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, aku mengasihimu, Engkaulah yang maha agung, Tuhan aku datang padamu, aku hanya mau dirimu yang manis, aku tidak mau yang lain, aku tidak mau nama yang lain, aku tidak mau bentuk yang lain, aku hanya mau dirimu ya. Bukanlah hal yang mulia bila seseorang menyebut dirinya sebagai orang Kristen dari denominasi tertentu. Sungguh, seperti satu ilustrasi. Maukah Anda berdiri menyerukan keluarga Anda, tapi keluarga di dalam perceraian, perpecahan. Lalu kita mengatakan keluarga yang harmonis, keluarga yang begitu bahagia. Kalau Anda ada seseorang berani mengatakan keluargaku keluarga yang bahagia, tapi kenyataan keluarga telah tercerai-berai, ayah ibunya bercerai. Saya mengatakan itu palsu, itu adalah omong kosong. Tidak ada kebahagiaan atas dasar perpecahan. Confirm. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi di atas dasar perpecahan. Sekali lagi kita perlu tegas di dalam perkara ini. Ya. Karena itu Anda dan saya harus berusaha sekuatnya di dalam keesaan tubuh Kristus. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan. Seperti di awal sudah saya katakan, iblis paling takut kalau anak-anak Allah di dalam keesaan. Karena cara iblis yang paling hebat adalah memecah belah anak-anak Allah. Iblis sengaja melakukan ini karena dia lebih tahu dari Anda dan saya. Dia lebih tahu kalau tubuh Kristus ini esa. Anak-anak Allah ini bertumbuh dan bersatu. Habislah dia. Habislah iblis. Kalau Anda dan saya menghendaki memang iblisnya harus habis, Anda dan saya harus berusaha sekuatnya di dalam keesaan tubuh Kristus. Amin. Amin. Ya. Baik, di dalam Efesus pasal 4 ayat 3, tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Kita perlu membantu. Kita perlu mengingat saudara-saudara kita bahwa Anda dan saya adalah sama di dalam satu tubuh. Kita memiliki Bapa yang sama. Kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Dan berusaha memelihara kesatuan roh, yaitu keesaan tubuh Kristus dalam ikatan damai sejahtera. Kalau setiap anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan, meletakkan semua atribut, nama, pangkat, kedudukan, melebur menjadi satu. Anda lihat, alis dengan mata, alis di atas mata. Apakah kita mengatakan alis itu lebih penting dari mata? Dua-duanya penting. Bagaimana kalau alis ini ditaruh di bawahnya mata? Kalau kita berkeringat masuk mata, bisa mata kita ini sakit, bahkan bisa buta. Ya, justru alis ini seperti bendungan. Begitu ada keringat menetes ke
ke alis, langsung dia mengalir ke kanan atau ke kiri. Nggak sampai langsung bablas ke mata. Inilah ciptaan Tuhan yang ajaib. Tuhan tahu bagaimana merancang kesatuan dari tubuh kita, dirancang dengan baik. Karena itulah kalau kita memelihara kesatuan, maka kita akan menjadi satu pasukan yang kuat untuk mengalahkan si musuh. Jadi Allah memanggil kita supaya kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kalau tindakan kita merugikan dan melukai keesaan tubuh Kristus, berarti tidak sepadan dengan panggilan Allah. Karena itu kita harus berusaha sekuatnya hidup di dalam tubuh Kristus, memelihara keesaan tubuh. Jadi artinya kita ini saling beranggota, saling memerlukan, ya, dan kita tidak terlibat dalam perpecahan sekte-sekte atau denominasi apapun. Yang pertemuan yang saya katakan, kalau Anda mendapatkan satu jemaat, Anda silakan bertanya, jemaat ini jemaat apa? Kalau mereka melabelkan sesuatu, itu tidak bisa Anda ikuti. Anda harus mencari jemaat tidak ada nama yang lain, ya, selain nama Yesus. Dan nama Yesus bukan label. Nama Yesus ada persona yang hidup di dalam kita. Ini yang kita cari. Dan di dalam Ibrani pasal 12, Allah itu memberikan wahyu, ya, kepada setiap orang yang mencari Dia dengan benar. Baik, sekian. Terima kasih. Semoga pencerahan ini bisa memberikan pemahaman yang tepat kepada Anda. Saya tidak menghakimi bentuk denominasi gereja manapun. Tuhan melindungi dengan darahnya, membersihkan dengan darah. Bahwa tujuan pencerahan ini, supaya Anda dan saya berdiri di pihak Tuhan. Supaya Anda dan saya berdiri untuk mempermalukan si jahat. Di mana melalui pencerahan ini kita sudah diberitahu, katanya strategi dari si musuh, Satan, adalah memecah belah anak-anak. Tapi kalau Anda dan saya terpanggil di dalam panggilan Allah, ya, eklesia, artinya dipanggil keluar dari perpecahan dalam diri, dari kegelapan, supaya Anda dan saya menemukan satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kita bersama-sama ada di dalam. Karena itu kalau Anda ditanya, siapakah Anda? Saya ada anak Allah. Di mana Anda berjemaat? Saya berjemaat di dalam sekelompok orang-orang yang berdiri dari setumpuan yang benar, tidak melabelkan nama apapun. Dan kelompok ini adalah tubuh Kristus. Ya, tidak keluar dari area tubuh Kristus. Juga tidak memecah belah tubuh Kristus, melainkan seiras, simetris di dalam Tuhan, terbangun kepada Kristus Sang Kepala. Semoga ini menjadi berkat bagi Anda semua. Mari kita tutup dengan terima kasih ya Tuhan untuk pencerahan saat ini. Kami boleh menyiarkan kebenaran firman-Mu tentang tubuh Kristus, dan kami boleh membongkar yaitu kelicikan dari si jahat, yaitu iblis yang telah memecah belah anak-anak Allah, menjadikan sekte, golongan, ataupun denominasi. Tuhan, karena itu Engkau memanggil kami kembali untuk panggilan di dalam keesaan tubuh Kristus. Tuhan, biarlah para mahasiswa boleh mempraktekkan ini di dalam kehidupan mereka, berjemaat di dalam kehidupan mereka, memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, supaya keesaan ini boleh juga diwujudkan di dalam kemuliaan mereka. Mereka adalah rekan-rekan yang seesa, rekan-rekan yang sehati, untuk yang menjunjung tinggi kesaksian Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali berkatilah para mahasiswa, berkati jagalah mereka hari ke hari. Terima kasih Tuhan, serahkan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan ini terus menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami landaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sampai jumpa kembali di dalam pertemuan selanjutnya.